Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Pagi hari ini kita akan belajar tata krama di sekolah 1, yaitu materi budaya Banyumasan. Yang pertama itu tata krama saat tiba di sekolah. Ya, di bacaan terdapat bacaan Wulan selalu disiplin datang ke sekolah, dia tidak pernah terlambat. Sebelum masuk sekolah, Pak Guru di sekolah Wulan selalu berdiri menunggu di pintu gerbang. Mereka menyambut setiap siswa yang akan ke sekolah. Setiap siswa selalu menghormati para guru dengan memberi salam kepada guru sebelum masuk ke kelas. Begitu pula dengan Wulan. Sampainya di sekolah, Wulan selalu memberi salam kepada guru sebelum masuk ke kelas. Menghormati dan memberi salam kepada guru merupakan salah satu sikap sopan santun di sekolah. Menghormati dan memberi salam kepada guru juga merupakan tata krama yang harus dipatuhi di sekolah. Tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan dan krama berarti baik. Jadi tata krama adalah aturan yang baik. Ya, setelah kalian mendengarkan dan menyimak, kemudian kalian jawab pertanyaannya yang ada di buku. Yang pertama, tata krama yang sebaiknya kamu lakukan kepada guru saat tiba di sekolah. Yang kedua, apa tata krama yang sebaiknya kamu lakukan kepada teman-temanmu saat tiba di sekolah? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan ketika melihat gurumu membawa barang yang berat? Yang keempat, apa yang kamu lakukan ketika melihat sampah di kelasmu? Yang kelima, apa saja tata krama yang dapat kamu lakukan saat tiba di sekolah? Setelah selesai menjawab pertanyaan tadi, kalian diberi tugas lagi untuk membuat bagan tentang tata krama saat tiba di sekolah. Selain memberi salam kepada teman dan guru, tulislah tata krama yang kalian lakukan ketika tiba di sekolah. Kemudian, yang kedua, tata krama saat memulai pelajaran. Pukul 7 bel sekolah berbunyi. Wulan dan teman-teman bergegas menuju ke kelas. Sebelum masuk ke kelas, Wulan memimpin teman-teman untuk berbaris rapi di depan kelas. Saat semua siswa sudah berbaris rapi dan tenang, mereka memasuki ruang kelas dengan tertib. Sebelum pelajaran dimulai, ibu guru meminta Wulan untuk memimpin doa. Kemudian yang ketiga, yaitu tata krama saat mengikuti pelajaran. Saat mengikuti pelajaran dimulai, sudah tidak ada siswa yang berada di luar kelas. Setiap siswa sudah menempati tempat duduknya. Wulan dan teman-teman menyiapkan buku sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Mereka memperhatikan pelajaran yang disampaikan dengan tertib dan sungguh-sungguh. Setelah kalian dengarkan dan menyimak, kemudian kalian supaya membuat tabel tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Kalian tinggal memilih dengan cara mencentang pada kolom S, yaitu setuju, dan TS tidak setuju. Untuk yang keempat, yaitu tata krama saat pelajaran berakhir. Setiap pelajaran dimulai dan berakhir ada tata krama yang harus kita patuhi. Tata krama saat kegiatan belajar diperlukan agar siswa dapat bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan belajar dengan sopan, santun, dan tertib. Sementara itu, tata krama saat pelajaran berakhir diperlukan agar suasana tertib. Kemudian kalian simak tata krama di sekolah. Bel tanda berakhir jam pelajaran akan berbunyi. 15 menit lagi.
Wulan dan teman-teman bergegas merapikan peralatan belajar. Benda-benda yang digunakan untuk belajar dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Semua peralatan sekolah diperiksa dengan cermat agar tidak ada yang tertinggal. Meja dan kursi yang digunakan untuk berdiskusi kelompok dikembalikan ke tempat semula. Sebelum pulang, Bu Guru bertanya kepada siswa pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Anak-anak, coba perhatikan. Suara Ibu Guru menghentikan hiruk-pikuk siswa. Lintang, coba kamu jelaskan apa yang telah kita pelajari hari ini, tanya Ibu Guru. Tentang tata krama di sekolah, Bu. Setiap melakukan kegiatan, ada tata krama yang harus dipatuhi, termasuk saat mulai pelajaran, saat belajar, dan saat mengakhiri pelajaran, jawab Lintang. Aldi, coba sebutkan tata krama saat mulai pelajaran, tanya Ibu Guru kepada Aldi. Tata krama saat memulai pelajaran adalah berbaris dengan rapi sebelum masuk ke kelas, berdoa sebelum belajar, serta menyiapkan alat tulis dan buku, jawab Aldi. Sekarang, Wulan, coba sebutkan apa tata krama saat belajar, tanya Ibu Guru kepada Wulan. Memperhatikan pelajaran dengan tertib, tidak membuat keributan, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan bertanya jika ada yang belum dipahami, jawab Wulan. Lalu bagaimana dengan tata krama saat mengakhiri pelajaran? Siapa yang bisa menjawab? Tanya Bu Guru kepada seluruh siswa. Lintang mengangkat tangannya. Ibu Guru yang melihatnya mempersilahkan Lintang untuk menjawab. Merapikan alat tulis dan buku ke dalam tas, membuang sampah yang ada di laci meja, berdoa bersama dengan mengucapkan salam kepada guru, ucap Lintang menjawab pertanyaan Ibu Guru. Bagus, berarti kalian semua telah memperhatikan pelajaran yang disampaikan, kata Ibu Guru. Bel tanda berakhirnya jam pelajaran pun berbunyi. Pelajaran hari ini telah selesai. Semua siswa telah memahami pelajaran yang diberikan. Sebagai ketua kelas, Wulan memimpin doa bersama. Setelah berdoa, anak-anak keluar kelas secara tertib dan teratur. Semua berjalan keluar kelas dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berteriak-teriak, dan tidak saling mendorong. Mereka juga mencium tangan Ibu Guru sebelum keluar kelas. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Wulan dan teman-teman setelah bel tanda berakhirnya jam pelajaran berbunyi? Yang kedua, apa sebaiknya kamu lakukan ketika keluar kelas setelah pelajaran berakhir? Yang ketiga, mengapa anak-anak harus keluar kelas secara tertib dan teratur? Yang keempat, apa saja tata krama yang dapat kamu lakukan saat tiba di sekolah? Itu kalian kerjakan. Kemudian rangkumannya, tata krama adalah aturan yang baik. 2. Tata krama berlaku di semua tempat, baik di sekolah, rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh tata krama saat tiba di sekolah yaitu memberi salam kepada guru dan menyalami tangannya, memberi salam kepada teman sekolah, dan memasuki halaman sekolah dengan tertib. Keempat, contoh tata krama saat memulai pelajaran yaitu berbaris rapi sebelum memasuki kelas, berdoa sebelum memulai pelajaran, dan memasuki kelas dengan tertib dan tidak saling mendorong. Yang kelima, contoh tata krama saat mengikuti pelajaran yaitu duduk dengan tertib, menyiapkan buku, alat tulis yang diperlukan untuk belajar. Memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, tidak membuat kegaduhan, dan mengangkat tangan sebelum bertanya. 6. Contoh tata krama saat pelajaran berakhir yaitu merapikan alat tulis dan buku ke dalam tas, membuang sampah yang ada di laci meja ke tempat sampah, berdoa bersama dan mengucapkan salam kepada guru, dan keluar kelas dengan tertib dan teratur. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.